Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri berbentuk limit sin X per X untuk X mendekati 0 akan ditunjukkan sama dengan 1. Kita langsung mulai. Sebaiknya kita melakukan apresiasi dulu mengingat perbandingan trigonometri pada segitiga OAB atau OBA. Nah, siku-siku di titik B, ini ada sudut alfa, absisnya X, ordinatnya Y, jadi A-nya adalah X, Y. Nah, kita lihat harga sin alfa adalah sisi depan Y dibagi sisi miring R, Y per R. Nah, lalu Y itu berarti adalah R dikali sin alfa. Nah, jadi Y sama dengan R dikali sin alfa. Kemudian kita lihat harga cos alfa. Cos alfa itu adalah sisi yang bersisian X dibagi R. X dibagi R. Sehingga kalau X saja adalah R dikali cos alfa. R dikali cos alfa. Nah, berikutnya adalah harga tangen alfa. Sisi yang di depan Y dibagi sisi yang bersisian X, Y per X. Nah, sehingga Y akan sama dengan X tan alfa, atau X sama saja dengan Y per tangen alfa. Jadi kalau kita lihat di sini, Y sama dengan R sin alfa, itu sama saja dengan Y sama dengan X tangen alfa. Artinya R sin alfa dengan X tangen alfa itu sama. Berikut kita perhatikan lingkaran. Kita ambil sudut pusat X sehingga menghasilkan juring yang warna kuning ini. Nah, berapakah luas juring ini? Misalkan luas juring itu berharga P. Nah, untuk mengetahui berapa besar P ini, kita perlu mengingat untuk satu lingkaran penuh atau sudut pusatnya ini adalah 2P, dalam radian ya, 2P. Jadi nanti diingat X ini kita sepakati untuk pembahasan ini menggunakan radian. Satu putaran penuh, sudutnya adalah 2P atau 360 derajat. 2P dalam radian, 360 derajat. Nah, itu kita ketahui sudah bahwa luas satu lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sehingga dengan perbandingan senilai X dibanding 2P sama dengan X dibanding 2P sama dengan P dibanding PR kuadrat. Sehingga kalau kita tarik P saja, berarti P-nya adalah ini P ini ya, sama dengan XR kuadrat dibagi 2. Karena ini lang. Kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk diagram khusus ini. Ada lingkaran dengan jari-jari 1 berpusat di 0,0 titik tangkap daripada grafik Kartesius. Ini adalah sumbu datar X, ini adalah sumbu tegak Y. Ini ada sudut pusat lingkaran dengan besar X. Nah, ini kita perhatikan, kita bangun segitiga OAB, kemudian juring OAB, dan segitiga siku-siku OAT. Yakni dari titik A ini tegak lurus garis datar, kita perpanjang ke atas, kemudian OB kita tarik, perpanjang sehingga saling bertemu di titik T. Nah, kemudian kita perhatikan titik-titik koordinat A, B, T. Karena jari-jarinya 1, A terletak di sumbu X, berarti kan koordinatnya adalah 1,0. Nah, kemudian di sini, nah, untuk titik B, X itu adalah
R cos X. Karena R-nya 1, cukup ditulis cos X. Nah, kemudian Y-nya adalah R sin X. Karena R-nya 1, berarti cukup ditulis sin X. Nah, kemudian T-nya, absisnya, datarnya 1. Kemudian Y-nya ini, Y-nya di sini kan sama saja dengan X tan X. Karena X-nya 1, 1 dikali tan X, jadi tan X. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara luas segitiga OAB, kemudian luas juring OAB, dan luas segitiga siku-siku OAT. Secara kasat mata bisa kita lihat bahwa luas segitiga OAB itu lebih kecil daripada luas juring OAB. Nah, luas juring OAB lebih kecil daripada luas segitiga OAT. Kita teruskan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa segitiga OAB itu lebih kecil atau sama dengan luas juring OAB. Luas juring OAB lebih kecil atau sama dengan luas segitiga OAT. Ya. Nah, kenapa jadi diberi tanda sama dengan? Karena X ini bisa saja bernilai 0. Namun nanti untuk tujuan kita, X itu tidak betul-betul sama dengan 0, hanya mendekati 0. Makanya kita beri tanda kurang dari atau sama dengan. Karena memungkinkan X itu sama dengan 0 atau setidak-tidaknya mendekati 0. Analisis, kita diingatkan lagi pada lingkaran yang diberikan ini, jari-jarinya kan 1 ya, jari-jari 1. Nah, kita perhatikan luas segitiga OAB. Jadi lihat OAB. Nah, menurut rumus, luasnya adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, alasnya OA berarti 1. Tingginya adalah BC. Nah, BC-nya itu tidak lain adalah sin X. Sin X. Nah, seperti ini. Jadi setengah 1 ini adalah X-nya, alasnya. Sin X itu adalah tingginya. Sehingga ini akan sama dengan setengah sin X. Oke. Kita lanjut ke luas juring OAB. Ini OAB. Nah, ingat X-nya dalam radian. Nah, tadi sudah dikatakan, bisa kita lihat lagi ya, kembali di slide yang sebelumnya, bahwa Pi adalah XR kuadrat per 2, sedangkan R-nya itu nanti 1. Jadi luas juring OAB adalah setengah X-nya dalam bentuk radian. Jadi didapat dari rumus perbandingan. Kalau X-nya itu 2Pi, 2Pi dibagi 2Pi kan 1. Nah, 1 ini adalah R. Rumus yang dulunya kan adalah PR kuadrat, karena R-nya 1 berarti Pi kali 1 kuadrat atau Pi saja. Nah, karena di sini di bawah sudah ada P juga, ini ada ini P hilang, berarti tinggal X per 2 atau setengah X. Baik, untuk segitiga siku-siku OAT. Baik, untuk segitiga siku-siku OAT. Nah, alasnya adalah setengah, alasnya 1 OA 1, kemudian tingginya adalah tan X. Nah, atau sama dengan, karena tan X itu sama dengan sin X per cos X, jadi boleh kita sajikan sebagai setengah dikali sin X per cos X. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita tayangkan yang berikut. Luas segitiga OAB setengah X kita masukkan sini. Luas juring OAB setengah X kita masukkan sini. Luas segitiga OAT ini setengah sin X per cos X kita masukkan sini. Nah, akan kita kalikan dengan 2 per sin X. Karena X itu berada di kuadran pertama, berarti harga sin X-nya adalah positif. Nah, 2 adalah positif, dibagi dengan bilangan positif walaupun kecil ya nilainya, tapi tetap positif, maka hasilnya adalah positif. Maka suatu bentuk hubungan pertidaksamaan kalau kita kalikan dengan bilangan positif tidak akan merubah tanda hubungan pertidaksamaan. Nah, misalnya
2 lebih kecil dari 3. Nah, kalau masing-masing kita kali min 1, berarti min 2 itu menjadi lebih besar daripada min 3. Jadi tanda hubungan yang tadi lebih kecil berbalik menjadi lebih besar. Itu kalau pengalinya adalah negatif. Nah, di sini pengalinya positif, berarti tanda hubungannya tidak berubah. Nah, setengah sin X dikali 2 per sin X, 1. Kemudian 2 per sin X dikali setengah X, 2 bagi 2 hilang, berarti X per sin X sisanya. Kemudian 2 per sin X dikalikan ini, sin X-nya jadi 1. 2 per 2, 1, berarti sisa 1 per cos X. Kemudian kita balik, ya, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau 1, ya tetap 1. X per sin X menjadi sin X per X. 1 per cos X menjadi cos X. Nah, tanda pertidaksamaan ini akan jadi berbalik. Jadi contoh saja misalkan 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Tapi kalau dibalik 4/1 dengan 2/1, tentu 4 lebih besar daripada 2 besar. Nah, demikian juga dengan ini. Nah, sekarang setelah dibalik posisi pembilang penyebutnya yang berakibat tanda hubungannya juga berbalik, ini kita istilahnya dari AZ ke ZA. Nah, jadi cos X-nya kita taruh depan, sin X per X-nya tengah, satunya jadi di sebelah paling kanan. Tanda hubungannya tentu tidak istilahnya hanya berubah arah, tapi secara tanda hubungnya juga tentu akan mengikut. Yang tadinya tanda hubungnya adalah lebih besar menjadi lebih kecil. Ini lebih besar menjadi lebih kecil. Berikutnya, dari persamaan 2 ini, tadi dikatakan apa yang terjadi kalau X-nya itu mendekati 0. Istilahnya limit, ya, X mendekati 0. Jadi kita akan analisis untuk X mendekati 0. Cos X, kalau X-nya mendekati 0, maka nilainya itu nanti adalah mendekati 1. Walaupun faktanya adalah 0,99999 sekian. Tidak pasti sama dengan 1, tapi seolah-olah sama dengan 1. Nah, limit sin X per X untuk X mendekati 0, biar kita tulis seperti itu. Kemudian limit 1 untuk X mendekati 0, karena 1 itu konstanta, ya tidak berubah. Dia tetap bernilai 1. Maka nilai untuk, tadi sudah dikatakan limit cos X per X mendekati 0 adalah 1. Nah, berarti limit sin X per X untuk X mendekati 0 ini diapit oleh bilangan atau terletak antara 1 dan 1. Sesuatu yang terletak antara 1 dan 1, ya 1. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu nilainya adalah 1. Berikut. Nah, sebagai akibat daripada limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1 adalah hal-hal seperti ini. Silakan nanti kita ambil beberapa saja, ya, misalkan sin AX per AX. Nah, karena jika X mendekati 0, maka AX juga mendekati 0. Jadi, itu sama dengan 1. Kebalikannya, limit X per sin X juga sama dengan 1, karena limit X per sin X itu sama saja dengan limit 1 per sin X per X. Ya. Sama saja dengan X per sin X sama saja dengan 1 per dalam kurung sin X per X. Nah, sedangkan untuk limit sin X per X untuk X mendekati 0 adalah 1. Jadi 1 per 1 adalah 1. Nah, silakan nanti para siswa sekalian, kalian coba saja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, dan seterusnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini salah satunya limit AX per sin BX itu akan sama dengan A per B. Kemudian limit tan AX per BX sama dengan AB. Silakan nanti disimak sendiri. Baik, kita lihat di sini juga, ya, sebagai akibatnya juga yang menarik adalah tan X per X juga 1. Nah, karena limit tan X per X ini untuk X sama dengan 0 ini, tan X itu kan sama dengan sin X per cos X.
Nah, ini kalau kita proses nanti bentuknya adalah sin X per X cos X. Nah, kalau X mendekati 0, berarti cos X-nya ini sama dengan 1. Jadi akan kembali bentuknya itu menjadi boleh nanti sin X per X juga 1. Atau boleh juga 1 per cos X, di mana harga cos X ini adalah 1. Silakan para siswa sekalian nanti ditelaah sendiri sifat-sifat ini. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.